Oke, nah dari PDIP dan juga dari ucapan Bang Pacul, sebenarnya kita sekarang menjadi paham bahwa sebenarnya opsi PDIP itu sampai saat ini ya, itu sudah final Puan Maharani. Karena itu ketika misalnya Ganjar lihat ada gerakannya atau relawan Ganjar bergerak, ini sensitif, sensi Bang Pacul. Karena dan sekarang tapi begini, yang menurut saya cukup menarik itu adalah statement dari Bang Pacul yang saya kira ini menegasikan apa yang disampaikan oleh Sekjen beberapa waktu yang lalu bahwa tidak bisa bekerja sama dengan Demokrat, tidak bisa bekerja sama dengan PKS, kemudian juga dengan Nasdem ini strateginya berbeda. Tetapi dari pernyataan Bang Pacul sendiri dan juga Puan bahwa dia diminta oleh Bu Mega itu ada dua sebenarnya tugasnya. Satu, dia berkeliling untuk bertemu seluruh kader PDIP. Ini kan sebenarnya koordinasi dan juga meningkatkan elektabilitas. Yang kedua, dia diminta untuk menjalin komunikasi dengan semua kekuatan partai politik. Saya kira ini menarik kan. Ini nggak politik, nggak pakai baper lagi kan sekarang yang dilakukan oleh Mbak Puan ini. Ini namanya memang lidah tak bertulang. Jadi lidah itu kalau nggak pedes nggak apa-apa, tapi kalau nggak bertulang ya memang itu akibatnya tuh bisa kemana-mana mengucapkan janji tuh. Tapi tetap kita harus baca sebagai sinyal bahwa PDIP juga cemas dengan kedudukan politiknya tuh. Jadi Ibu Mega akhirnya berpikir bahwa kalau Ibu Mega menarik diri seolah-olah 20% itu udah di tangan, maka kemungkinan besar publik akan dorong Ibu Mega untuk terus-menerus mencalonkan Puan. Dan itu secara strategis berbahaya karena elektabilitas Puan drop terus itu atau nggak naik ke poinnya nggak naik. Jadi Puan akhirnya juga jadi seorang politikus tuh yang percaya bahwa hanya dengan tukar tambah politik dia bisa muncul dalam perdebatan politik berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat OHS official yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam suasana pagi yang cukup cerah. Seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang masih segar, aktual dan juga viral. Ya. Saya ingin sedikit membahas, menganalisa tentang manuver dari Ketua PDIP Puan Maharani ya, yang beberapa waktu yang lalu telah berkunjung atau bersilaturahmi ke Partai Nasdem, berkunjung ke Surya Paloh, dan dikatakan ini akan dilanjutkan kunjungan itu antara lain ke Partai Gerindra dan lain-lain. Banyak orang yang bertanya-tanya ya, sebenarnya ini arahnya kemana, karena sebelumnya Megawati itu sudah menyatakan bahwa mereka menutup diri untuk berkoalisi dengan partai-partai lain, itu terutama adalah partai-partai yang dianggap sebagai oposan pemerintah ya. Di sini ada PKS, ada Demokrat, dan Nasdem sendiri, ya, itu dari awal itu sudah menyatakan akan mengusung Anies Baswedan. Tetapi kenapa di sini berubah? Ya, nah itulah dalam politik kadang-kadang segalanya bisa berubah. Nah ini ada beberapa analisa yang mungkin kita bertanya-tanya. Ya, yang pertama ini, ya, jangan-jangan PDIP itu, ya, itu sudah melihat kenyataan bahwa elektabilitas Anies Baswedan itu makin naik, makin meroket. Sehingga mau tidak mau, maka PDIP itu ini harus mendekati kepada Anies Baswedan. Sedangkan Anies Baswedan sendiri ini diusung oleh antara ini Partai Nasdem. Nah, kita tidak tahu ya apakah pertemuan itu membahas tentang koalisi antara PDIP dengan Nasdem ya, yang nantinya akan menjadi Anies Puan, atau bahkan sebaliknya ya, ini untuk mengacaukan ya, supaya mengeluarkan Nasdem itu dari koalisi PKS dan juga Demokrat. Kita tidak tahu. Jadi mereka mengajak bergabung supaya PDIP dan Nasdem bergabung. Itu kita tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita lihat bahwa di dalam PDIP ini ada dua calon yang ramai dibicarakan. Selain Puan Maharani, juga ada Ganjar Pranowo, yang ternyata itu di dalam survei-survei, walau alam ini surveinya benar atau tidak,
Ganjar ini ternyata masih menduduki peringkat 3 di atas itu. Nah ini tentu saja akan menjadi kekhawatiran bagi PDIP. Sedangkan di dalam survei-survei itu elektabilitas Puan itu justru di bawah, ya, di bawah bahkan itu masih di bawah 2%. Ini berbeda dengan Ganjar. Nah ini tentu saja ini menjadi sebuah dilema bagi PDIP, ya. Nah ini kalau misalkan Ganjar itu yang akan dimajukan, ya, maka bagaimana dengan posisi Puan Maharani? Ya. Nah disinilah kemudian bagaimana PDIP itu mencari celah supaya Puan tetap maju, ya, dan kalau bisa memenangkan pertarungan ini. Dan peluang yang memungkinkan, ya, sangat besar peluangnya itu adalah dengan Anies Baswedan. Maka karena Anies ini diusung oleh Partai Nasdem, maka kemudian Puan ini mendekati Partai Nasdem. Kemudian kemungkinan yang ketiga, ya, justru ini yang dikhawatirkan, ya, bahwa PDIP itu tidak menginginkan Anies Baswedan itu untuk maju sebagai capres. Maka bagaimana caranya PDIP itu membujuk supaya Nasdem itu tidak mencalonkan Anies Baswedan. Ya. Karena apa? Ya, tadi banyaknya kesan-kesan yang buruk tentang Anies Baswedan, terutama selama ini PDIP kan itu seolah-olah berkonfrontasi, ya, seolah-olah itu selalu berseberangan dengan Anies Baswedan. Jadi bagaimana PDIP itu melalui Puan ini berusaha untuk supaya Anies Baswedan itu tidak maju sebagai capres. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Karena apa? Kalau Anies Baswedan itu akan maju, ini akan membahayakan Indonesia. Ya. Nah, tapi kita tidak tahu, ya, perkembangan politik sangat dinamis, ya. Kita lihat saja ke depan, ya. Tapi saya yakin, ya, bahwa Anies Baswedan insya Allah akan tetap melenggang, bukan saja karena dukungan dari rakyat, ya, yang dukungannya tiap hari itu semakin besar, ya, semakin elektabilitas semakin naik, ya, semakin moncer saja Anies Baswedan ini. Tetapi insya Allah karena Anies Baswedan ini adalah seorang yang sosok yang sangat istiqomah, insya Allah itu di balik itu akan ada pertolongan Allah. Dan apabila di sini ada dukungan rakyat, ada pertolongan Allah, insya Allah Anies Baswedan akan melenggang, insya Allah dengan lancar, dengan mulus seperti itu. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya, kemana nih arah dari PDIP melalui Puan ini, ya, manuvernya akan kemana. Dan kita berharap, ya, mudah-mudahan Allah selalu membukakan tabir yang selama ini terjadi kepada kelompok-kelompok rezim. Seperti yang terakhir atau baru-baru ini terjadi, ya, ternyata dengan terbongkarnya kasus Brigadir J dan Sambo ini, ternyata banyak dana-dana haram yang mengalir ke para capres. Dan sekarang para capres yang didanai oleh dana haram ini, soal mereka menjadi tiarap. Semakin ketahuan, rakyat semakin tahu bahwa ada capres-capres yang ternyata didanai oleh dana haram, walaupun dananya itu sangat besar, ya. Nah sekarang ini sudah terbongkar sehingga mereka itu sepertinya tidak berkutik, ya. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan kita berharap Anies itu akan maju sebagai capres dengan sosok wakil. Sosok wakilnya itu yang betul-betul mempunyai chemistry yang sama, ya, mempunyai keterpaduan visi misi yang sama, yang betul-betul akan memenangkan di Pilpres 2024. Kita doakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.